Selamat beribadah dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Ekber Parasian Sihombing STH Emin. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdu senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun, kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya ciptaan Allah yang Maha Agung. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia.
Sidang Jemaat, kita sama-sama tahbiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sidang Jemaat, dengarlah nat pembimbing yang dibacakan dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Demikian ini bunyinya: Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami memberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini.
Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertaubat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang ditulis dalam kitab Mika 7 ayatnya yang ke-18 dan ke-19. Demikian ini bunyinya: Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa ampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 43 ayat 8 sampai yang 10. Demikian ini bunyinya: Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih,
supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan merenungkannya, kita sama-sama mendengarkan dahulu puji-pujian dari presbiter Bartugas. Sidang jemaat, kita sama-sama satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di akhir minggu di bulan Juni ini, kami bersama-sama dengan seluruh GPIB akan menutup bulan Pelkes. Namun Tuhan, kami memahami bahwa banyak hal yang kami sama-sama lihat dan yang sama-sama kami kembangkan dalam bulan Pelkes ini.
Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau mendengar firman. Berbicara bagi kami, agar kami sama-sama dapat menyimak lalu melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tiberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberanglah Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tiberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dalam kehidupan ini, meskipun di tengah-tengah suasana yang penuh dengan kondisi yang tidak sehat menurut catatan dari informasi COVID-19 di Indonesia. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita tetap harus semangat supaya kita selalu mendapatkan kesempatan hidup yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini secara sinodal kita akan menutup bulan Pelkes GPIB. Tetapi tentu ada maksud, ada makna yang kita mau pahami ketika kita melakukan satu kegiatan besar di bulan ini. Pertama-tama kita diajak untuk memahami apa yang mau diungkapkan oleh kitab Mazmur yang saat ini kita baca. Bapak Ibu dan Saudara, kitab Mazmur yang kita baca ini sering disebut sebagai Hilal Agung atau Pujian Agung. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita lihat atau kita rasakan ketika kita membaca tadi, banyak sekali kata-kata pujian kepada Tuhan yang diulang-ulang. Seakan-akan tidak pernah Allah tidak bisa tidak diagungkan. Tertulis di situ bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu selalu diulang-ulang, mau menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa memang Tuhanlah yang paling banyak menentukan kehidupan kita di dunia ini. Allah ternyata adalah Allah yang merancang terlalu banyak. Dan rancangan itu semuanya adalah rancangan-rancangan yang baik. Pemazmur seakan-akan mau mengatakan begini, untuk seluruh orang percaya, pada waktu itu hanya orang-orang Israel, untuk seluruh orang-orang percaya, maka mereka wajib. Kenapa? Mereka diwajibkan untuk menghormati Tuhan. Mengapa begitu? Karena berdasarkan pengalaman sejarah Israel, orang-orang Israel mengerti bahwa Tuhan sudah menolong dan membebaskan nenek moyang mereka. Jadi umat Tuhan harus selalu belajar dari sejarah nyata supaya mereka tahu bahwa rancangan Tuhan pada mereka adalah rancangan-rancangan yang terbaik. Kalau kita baca kitab Mazmur tadi, Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan Mazmur ini cukup unik karena beberapa kata yang diulang-ulang. Kalau kita perhatikan dengan serius, tiap-tiap kata dari ungkapan kata yang ada di situ sebenarnya ada beberapa hal yang direspon oleh pemazmur. Pertama yang dari pemazmur ini adalah Allah menciptakan dunia ini, dan
itu semua adalah sesuatu yang sangat baik. Kedua, pemazmur ini merespon Allah sebagai salah satu kesaksian iman di mana Allah telah membebaskan umatnya Israel dari perbudakan Mesir. Sungguh luar biasa kesan itu. Dan yang ketiga, ternyata Allah yang disembah oleh orang-orang Israel ini ternyata menumbangkan raja-raja besar dan kemudian memberikan warisan-warisan yang tadinya tidak difikirkan itu milik orang Israel. Wajar Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita yang tadinya tidak punya apa-apa lalu sekarang diberikan sesuatu yang berharga oleh Tuhan, maka wajar kalau kita memuliakan namanya. Kenapa? Karena tadinya kita tidak punya sesuatu yang berharga, sekarang kita punya sesuatu yang berharga. Inilah sebenarnya yang mau dikatakan oleh kitab ini sebagai salah satu keajaiban dari Allah. Allah itu sungguh-sungguh ajaib. Mengapa? Karena Allah tidak menuntut balas jasa ketika kita mendapatkan pemberian-pemberian baik dari Allah. Allah justru memberikan banyak anugerah kepada kita meskipun sebenarnya kita tidak pernah mengikuti kehendak Allah. Tuhan tidak mau menuntut, tetapi Tuhan memberikan semua yang baik untuk manusia. Tujuannya apa? Jelas Bapak Ibu dan Saudara, tujuan Allah memberikan yang baik bagi manusia bukan untuk memanjakan manusia, tetapi untuk mengajar manusia supaya manusia tahu kalau menerima kebaikan dari Tuhan maka berarti hidupnya aman, tentram, bahagia. Tetapi jika ia menolak, maka segala sesuatu yang ditolak Tuhan atau segala sesuatu yang menolak Tuhan, ia akan mendapatkan bencana pada akhirnya. Keajaiban yang luar biasa inilah Bapak Ibu dan Saudara yang seharusnya kita sama-sama perhatikan di tengah-tengah hidup kita. Sangat disayangkan Bapak Ibu dan Saudara jika ada di antara kita yang meremehkan tentang keajaiban ini. Salah satu keajaiban yang sangat bisa kita lihat adalah ketika kita punya anak. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara, apakah anak yang kita dapatkan dari Tuhan melalui kelahiran itu tiba-tiba saja jadi anak dan kemudian tiba-tiba jadi dewasa dan besar? Tidak toh? Anak itu pelan-pelan dirajut. Siapa yang merajut? Ya Tuhan yang merajut. Anda tahu kalau orang merajut, ia merajutnya pelan-pelan dan pelan-pelan. Tuhan mampu merajut itu sehingga menjadi besar dan dewasa. Bukankah itu sesuatu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita? Tapi sayang, banyak orang meremehkan itu seakan-akan itu memang kewajiban Tuhan. Oh tidak, itu bukan kewajiban Tuhan sebenarnya. Jadi kalau Tuhan memelihara kita dengan baik, bersyukurlah. Jangan mengatakan itu kewajiban Tuhan, tapi bersyukurlah karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kebaikan Tuhan itu mari kita lakukan. Mari kita wujudkan dalam kehidupan nyata yang baik, sungguh-sungguh di tengah-tengah hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang mau dikatakan oleh teks yang singkat ini? Pertama begini, Allah mau mengatakan bahwa Ia berbuat baik dan semua perbuatan yang baik itu sudah dinyatakannya di tengah-tengah hidup kita. Salah satu yang membuktikan kehidupan Allah itu baik, yang diberikan Allah itu baik adalah hidup orang Israel. Kesaksian Alkitab yang kita baca Bapak Ibu dan Saudara adalah
kesaksian iman orang Israel yang menunjukkan bahwa luar biasa Allah bagi orang percaya. Memang banyak orang yang berpikir, isi Alkitab itu sudah dipalsukan dan lain sebagainya. Ya, kita tidak usah marah, biarkan saja seperti itu. Tetapi yang penting Bapak Ibu dan Saudara adalah apa yang dikatakan itu tidak benar. Kenapa? Karena toh kita merasakan sendiri berkat Tuhan. Kalau begitu, jangan kita menyepelekan Tuhan. Tuhan membela apa yang Ia sudah buat. Manusia sering melakukan sesuatu yang ternyata tidak menguntungkan hidupnya sendiri. Tapi Tuhan tetap mau memperlakukan manusia itu dengan baik. Itulah poin penting, bahwa Allah yang kita sembah ini sungguh-sungguh ajaib. Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua yang harus kita pahami adalah Alkitab bersaksi tentang Allah. Mengapa orang mau memahami Alkitab sebagai kebenaran Allah? Karena apa yang diungkapkan oleh Alkitab ternyata benar-benar terbukti dan benar-benar nyata. Kebenaran Allah itu memberikan pengertian, pemahaman bagi semua orang percaya dari dulu sampai sekarang, bahwa apa yang dibuat Tuhan tidak pernah hilang, atau apa yang dibuat Tuhan justru memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Iman kepada Allah justru membuktikan bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu sangat-sangat berarti bagi hidup manusia. Kalau begitu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dengan kita sekalian? Memang benar Bapak Ibu dan Saudara, dalam tata ibadah kita itu tertulis bahwa minggu ini, minggu tanggal 24 Juli ini adalah minggu penutupan bulan Pelkes dan kesaksian GPIB secara sinodal. Pertanyaannya adalah, apakah kalau ini sudah ditutup maka berarti kita tidak lagi perhatikan Pelkes? Ya, jangan begitulah. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kita bisa melihat banyak yang terjadi di tengah-tengah bulan Pelkes ini. Meskipun kita masih di dalam pandemi, tetapi kita bisa melihat bahwa banyak yang Tuhan buat bagi kita. Minimal Bapak Ibu dan Saudara adalah kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Rekan-rekan kita, baik warga jemaat ataupun pelayan firman dan sakramen, para pendeta GPIB yang ada di Pelkes, mereka tetap sehat. Meskipun mereka juga bergumul tentang kehidupan pribadi, tentang kehidupan berjemaat, tapi mereka tetap bersemangat dan mereka tetap memahami bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mau dikatakan begini, penutupan bulan Pelkes ini mau menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita harus mulai berkarya dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, Pelkes bukan hanya orang-orang jauh atau bukan hanya tentang warga jemaat yang jauh, tidak. Pelkes itu kan bagian atau kepanjangannya adalah pelayanan dan kesaksian. Bukan pelayanan kesehatan, tapi pelayanan dan kesaksian. Maksudnya Bapak Ibu dan Saudara, kita sebagai warga jemaat, kita harus melakukan pelayanan dan kesaksian kita di mana saja. Bisa di kota, bisa di desa, bisa di penjara, bisa di mana-mana. Tujuannya supaya Injil Tuhan bisa dipahami dengan baik. Jadi itulah sebenarnya makna keajaiban Tuhan, bahwa keajaiban Tuhan itu ingin memberikan pengertian pada kita
bahwa Tuhan memberikan hidup, Tuhan memberikan pengharapan. Kalau tadinya kita sukar menghadapi berbagai macam masalah, justru dengan adanya pengertian pemahaman Injil Tuhan, kita diajak untuk mengerti dan memahami. Kita seakan-akan diperlengkapi Tuhan supaya tugas dan panggilan kita menjadi saksi Tuhan sungguh-sungguh nyata di dunia ini. Dan biarlah itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhan, hidup kami dari-Mu. Tuhan, hidup kami milik-Mu. Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Sidang jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman, pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara, kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas pelayanan firman yang sudah kami sama-sama dengar dan pahami. Biarlah itu dapat kami lakukan dalam seluruh hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, hari ini kami juga mengingat akan keluarga rekan kasih kami, Pak Aprilo Formes, yang sudah Tuhan panggil. Kami mengerti Tuhan bahwa rekan kasih kami ini Tuhan sudah panggil pada tanggal 25 Juni 2020 kemarin. Kami tahu bahwa tentu banyak hal yang kami ingat dalam kebersamaan kami dan pelayanan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati keluarga yang sudah menyerahkan pelayanan itu, dan biarlah mereka selalu mengingat yang baik. Berkati Ibu Yuni, anak-anak, cucu, menantu, di tengah-tengah kehidupan mereka berikutnya. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga mereka selalu dapat menghadapi hidup ini dalam penuh sukacita. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami teringat juga akan rekan kasih kami lainnya, Ibu Yulinar Baraa yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami sudah berkunjung dan melihat kondisinya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya menolong, memberikan bantuan kesehatan baginya melalui perawatan medis. Saat ini sedang dalam situasi cuci darah. Tolong menolong supaya semuanya dapat berjalan baik. Kami hanya mohon kepadamu, dan biarlah segala sesuatu yang terjadi kami juga serahkan kepadamu. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, teringat juga akan berbagai macam situasi kondisi akhir-akhir ini.
Kami teringat akan warga negara Indonesia yang informasi kemarin menjelaskan bahwa ternyata setiap hari warga jemaat kami bertambah dengan kasus baru yang cukup besar, 1000 lebih. Tuhan berkati supaya warga negara Indonesia ini pelan-pelan dapat mengerti, memahami akan situasi COVID ini yang perlu diantisipasi dengan baik. Tuhanlah menolong, memberkati supaya kami semua dapat menjaga diri dengan baik sehingga rencana untuk new normal pada bulan Juli itu dapat berjalan dengan lebih baik dan justru membuat kehidupan kami tidak lagi dipengaruhi oleh COVID ini. Kami semua hanya mohon kepadamu agar Engkaulah selalu memberkati kami. Teringat juga akan pemerintah kami, dari presiden hingga pada mereka yang berada di tingkat bawah, RT RW. Berkati Tuhan supaya mereka semua dapat kompak melakukan segala sesuatu dengan baik, sehingga dengan satu alur, satu perintah, maka seluruh negeri Indonesia ini dapat terjamin akan keselamatan dan juga akan kesungguhan dalam menghadapi COVID ini. Teringat akan mereka yang berada di garda depan, khususnya mereka yang berada dalam tim medis. Berkati Tuhan supaya mereka juga sehat, mereka juga selalu dapat membantu dalam menangani COVID ini dengan baik. Berkati juga seluruh keluarga mereka masing-masing. Kami tahu bahwa tidak mudah bagi tim medis untuk menyelesaikan masalah COVID ini, tapi mereka berupaya dengan keras. Oleh karena itu berkati semua usaha mereka. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus. Demikian juga kami teringat akan rencana-rencana besar kami, baik persidangan Majelis Jemaat, persidangan Sinode, dan kemudian juga rencana untuk memilih PHM yang baru. Semuanya menjadi terkendala pada waktu lalu oleh karena COVID. Kami sedang merancangnya untuk melakukan yang baik di tengah-tengah situasi COVID ini, tetapi di tengah-tengah situasi yang sudah mulai dilonggarkan PSBB kami. Tuhan berkati supaya semua rencana kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Kami yakin Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, sebab jikalau kamu rela untuk memberi
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan semua yang menyaksikan streaming ini, kami menyampaikan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Penatua Aprelo Formes, sektor pelayanan Kapernaum, dalam usia 55 tahun pada Kamis 25 Juni 2020, dan telah dimakamkan di pemakaman IKBT pada hari yang sama. Majelis dan jemaat GPIB Tugu menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya diinformasikan bagi warga jemaat GPIB Tugu yang akan memberikan persembahan syukur ibadah minggu, persembahan syukur ibadah keluarga, persembahan syukur ibadah pelkat,
persepuluhan dapat memberikan lewat amplop persembahan syukur yang diberikan oleh koordinator sektor majelis jemaat atau dapat langsung ke kantor majelis jemaat GPIB pada hari Sabtu atau dapat mentransfer lewat rekening GPIB Tugu di Bank BNI cabang Pasar Koja. Selanjutnya, sidang majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2020 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Yeruel. Diharapkan kehadiran seluruh majelis jemaat dalam sidang ini. Informasi selanjutnya kami sampaikan pembukaan ibadah di gedung gereja tahap 1 akan dilaksanakan pada Minggu 5 Juli 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat di gedung gereja. Ibadah di gedung gereja GPIB Tugu pada tahap 1 ini hanya diperuntukkan bagi para presbiter, pengurus ke-6 pelkat, pengurus komisi dengan usia 17 tahun sampai dengan 60 tahun dengan kondisi sehat dan mengikuti arahan dari majelis bertugas. Untuk tahap berikutnya akan diinformasikan lebih lanjut. Majelis Jemaat mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Ekber Parasian Sihombing STHM Min, Ketua Majelis Jemaat GPIB Tugu yang melayani ibadah Minggu 28 Juni 2020. Kepada organis, solois, tim multimedia yang mendukung ibadah saat ini, dan juga kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada pelaporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan, ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Tugu atau ke kantor Majelis Jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Terimalah amanat putusan Tuhan. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, di gereja, di masyarakat dan bangsa. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.